Dimana kita tuh nggak bisa loh langsung mengkonsumsi air asin itu. Kita tuh biasanya mengkonsumsinya air tawar. Nah, berarti air tawar yang ada di bumi itu sekitar 2,5%. Tetapi dari 2,5% air tawar yang ada di bumi ini, kita nggak bisa konsumsi semuanya. Sebagian besar itu ada terletak jauh atau bahkan tidak bisa dijangkau. Contohnya terbentuk dalam salju, lalu ada di kutub, atau enggak ada di dalam tanah yang benar-benar jauh banget, jadi nggak bisa kita akses. Jadi air tawar di bumi yang bisa kita nikmati itu hanya kurang dari 1% anak-anak. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah air yang di bumi yang kita pakai buat mandi, minum, memasak, lalu buat mencuci, kan cuma kurang dari 1% tuh. Tapi kok nggak habis-habis? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok air di bumi ini nggak habis-habis? Siapa yang mau jawab? Satu anak dulu. Peter, kenapa? Ada mata air dari gunung. Yang lainnya ada yang bisa jawab kenapa kok air di bumi ini nggak habis-habis? Padahal kita udah pakai setiap hari. Siapa yang mau jawab? Selvi? Karena diserap oleh tanah, disimpan dalam tanah. Oke, karena diserap dan disimpan dalam tanah. Semuanya jawabannya itu betul. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai siklus air. Gimana cara air itu berputar. Jadi siklus air adalah proses sirkulasi air dari mulai dari permukaan lalu ke atmosfer lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus itu terus berlanjut sampai tidak ada habisnya. Jadi karena selagi ada matahari, terus selagi ada proses penguapan, siklus itu akan terus berlanjut. Untuk tahapan dari siklus air sendiri itu ada ini. Kalian bisa amati di gambar ini ya, anak-anak. Bisa dibaca itu ada kondensasi, ada presipitasi, ada evaporasi dan lain-lain. Kalau dipetakan bentuknya seperti ini. Nah, evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi dan runoff. Kira-kira semua itu apa ya? Ada yang udah baca belum bukunya hari ini? Belum. Oke, mari kita bahas dari sini deh. Semuanya lihat papan tulis. Ini ada gambar matahari, ini ada pegunungan, sawah, dan ini lautan. Proses dari siklus air itu dimulai dari penguapan yang terjadi di laut, sungai, danau, dan lain-lain. Bahkan ada proses penguapan yang juga terjadi di tumbuhan anak-anak. Proses penguapan ini sendiri dinamakan evaporasi. Dan untuk proses penguapan yang terjadi di tanaman itu punya pori-pori di daunnya. Jadi bisa dibilang kayak tanaman itu mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu menguap menjadi awan yang disebut dengan proses transpirasi. Dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang bingung? Oke, kita lanjut ya. Dari proses evaporasi ini, uap-uap atau partikel-partikel air itu akan membentuk awan. Dan kan ini ke atmosfer ya. Atmosfer itu suhunya dingin. Akhirnya partikel-partikel tersebut mengumpul membentuk menjadi awan. Nah, proses tersebut dinamakan kondensasi. Nah, habis itu semakin banyak uap yang diserap atau semakin banyak uap yang ada di atmosfer, maka semakin tebal dan besar juga awan yang diciptakan. Lalu ada proses adveksi. Adveksi itu adalah perpindahan awan yang disebabkan oleh angin. Jadi kayak awan dari proses evaporasi di laut ini bisa pindah nih di daerah perkotaan. Karena ditiup sama angin itu tadi, namanya prosesnya adveksi anak-anak. Lalu karena ini awannya tuh udah ada di titik jenuh, udah nggak mampu dia nampung partikel-partikel airnya. Jadi akhirnya dia mengeluarkan air-air tersebut lewat proses yang namanya presipitasi, yaitu turun hujan. Oke, pintar. Nah, habis kita turun hujan ini basah ya semuanya. Terus airnya diserap sama tanah. Penyerapan air dari hujan ini diserap sama tanah ini namanya proses infiltrasi. Jadi air-air dari hujan tadi yang masuk ke dalam tanah itu tadi akan menjadi air tanah anak-anak, atau bisa disebut groundwater. Lalu untuk air kan kita tahu ya di kota-kota tuh banyak banget aspal-aspal. Nah, airnya tuh nggak bisa nyerap ke tanah. Nah, air yang tidak terserap ke tanah, airnya mengalir lagi lewat apa namanya kayak selokan, lewat itu menuju ke sungai, danau dan
kondensasinya, presipitasinya. Lalu ada infiltrasi dan aliran permukaan atau bisa disebut juga dengan runoff. Untuk memudahkan kalian nih untuk memahami dan menghafal tahapan-tahapan dari siklus air ini, ibu mau kalian nyanyi. Ibu udah. Sebentar ya Nana, internetnya pernah. Maaf ya. Untuk proses. Ini nadanya naik beda. Semuanya nyanyi ya. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke tanah disebut infiltrasi. Siklus air dengan tahapannya. Ya semuanya. Jadi dari sini kalian udah paham ya. Mulai dari air lautnya menguap tadi disebut apa? Evaporasi. Lalu kalau membentuk awan disebut kondensasi. Kalau jatuh ke bumi? Presipitasi. Kalau meresap ke tanah? Infiltrasi. Kalau nggak bisa meresap ke tanah? Runoff. Jam. Oke, untuk selanjutnya ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Silakan berhitung dari mulai Mbak Vida. Berhitung sampai 2 aja ya. 1. Oke, berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Cepat berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Mana kelompok 1, mana kelompok 2? Ya, silakan berkumpul. Satu di sini. Kasih duduk dulu anak-anak. Ya, dia nyuruh maju. Duduk dulu ya, duduk dulu. Kalau dikumpulkan. Itu kelompok 1. Namanya infiltrasi. Jadi anak-anak dengerin ibu dulu. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan yang ada di sana, lalu 2 menit untuk menghafal. Oke? Bisa dimengerti? Oke. Waktunya dimulai dari sekarang. Ayo, ini waktunya menghafal. Apa yang kalian tulis itu silakan dihafal. Ada yang susah nggak? Susah. Sudah semuanya siap? Siap. Oke, masing-masing kelompok silakan maju ke depan. Yo. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 jangan Jadi, untuk peraturannya adalah ada satu anak yang akan membacakan soalnya. Dibagi silakan siapa yang mau membacakan soalnya. Yang lainnya silakan ada di sini sininya. Ayo. Yang baca soal siapa yang baca soal? Yang baca soal di sebelah sini. Yang baca soal di sebelah sininya. Ini. Oke, yang lainnya di sebelah sana.
nanti kalian gandengan gini, memutar. Gandengan sama temennya. Iya. Gitu ya. Sudah ya. Nah, kalian harus bergantian untuk menjawab soal yang dibacakan teman kalian. Oke. Nah, waktunya adalah 5 menit pengerjaan anak-anak. Setiap 30 detik, anak-anak kalau didengarkan, setiap 30 detik ibu akan bilang rolling, artinya kalian harus memutar. Ya. Gantian temannya yang lainnya. Bisa dimengerti? Siap. Oke. Semuanya sudah siap? Siap. 3, 2, 1. Mulai. Perubahan air laut menjadi uap air karena panas matahari. Rolling. Sebutkan tahap dalam siklus air yang menyebabkan terbentuknya awan. Ayo. Rolling. Rolling anak-anak, rolling. Waktunya gantian rolling, enggak boleh. Dalam siklus air. Presipitasi dalam siklus air. Apa yang terjadi pada proses? Jelaskan. Sebelum saya bilang rolling, jangan ada yang rolling ya. Rolling. Jelaskan secara Nggak boleh dilepas, tangannya nggak boleh dilepas. Tangannya nggak boleh dilepas. Jelaskan secara singkat apa yang terjadi pada proses evaporasi. Rolling. Rolling anak-anak. Sebutkan 2 bentuk presipitasi yang sering terjadi di bumi. Rolling, ayo rolling. Ayo rolling. Rolling anak-anak. Mengapa air di bumi tidak pernah habis meskipun digunakan manusia setiap hari? Karena apa? Oke, stop. Waktunya habis. Oke, stop nulis. Silakan jawabannya dikumpulkan dulu. Oke, semuanya dulu ya. Kita cek dulu untuk jawabannya. Oke, silakan duduk terlebih dahulu. Semuanya duduk. Oke, Ibu akan teliti dari jawaban kalian. Untuk penilaian pemenangnya yang mengumpulkan lebih cepat, terus tepat, dan juga benar ya. Oke, Ibu udah tahu nih pemenangnya. Kira-kira dari kelompok mana yang menang? Oke, untuk pemenang dari game hari ini atau game Brain Relay adalah kelompok Jeng 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 jeng. Oke, sekarang kelompok 1 maju untuk ambil reward. Silakan, bisa ambil rewardnya. Terima kasih Ibu. Oke, bentar ya. Selamat untuk kelompok 1 karena memenangkan gamenya. Nanti dapat tambahan nilai dari saya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih dibingungkan, anak-anak? Tidak. Oke, sebelum mengakhirinya, Ibu mau kalian mengerjakan soal post-test dulu ya, untuk mengetes seberapa kemampuan kalian. Waktu pengerjaan post-testnya 5 menit ya. Saya dikerjakan. Cepat sekali, Jerry. Gimana? Apa ada yang sudah?
Mas Ayu, silakan Mbak Hani sebutkan salah satu. Ada evaporasi, penguapan. Oke, Mbak Fida. Ada kondensasi, pembentukan awan. Oke, Mbak Dewi. Presipitasi. Apa tuh? Hujan. Oke. Kalian hari ini benar-benar luar biasa ya anak-anaknya. Pinter-pinter, sangat aktif. Unggulan akselerasi. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai daur biokimia, yaitu siklus karbon. Ibu harap kalian belajar terlebih dahulu karena minggu depan kita akan adakan pretest sebelum memulai pembelajaran. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita menjadi berkah dan bisa bermanfaat bagi diri kita maupun banyak orang. Amin. Sebelum mengakhirnya, silakan berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Jika Ibu ada kekurangan, banyak salah kata, yang minta maaf ya. Iya, sama-sama. Oke, next untuk ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia, bagaimana praktek kedua? Sangat deg-degan. Sangat deg-degan, tapi sangat lebih bagus daripada praktek pertama dulu. Ya, sangat perbedaannya sangat terlihat ya dari yang kedua, dari yang pertama dulu dengan yang kedua sekarang. Meskipun ya deg-degan sudah pasti toh, tapi kamu penguasaan materimu sudah sangat lebih bagus. Kamu bisa mengelola kelasmu sudah sangat baik. Kamu bisa menyampaikan apa yang jadi tujuan pembelajaranmu sampai akhirnya terpenuhi oleh satu kelas, itu sudah bagus. Sudah sangat bagus sebenarnya. Sudah amat sangat bagus ya kan. Artikulasimu juga sudah sangat baik. Apa ya, cuman begini nih ya, tadi aja kan ada sedikit silap ya, dimana semua kita tahu bahwa memang micro teaching ini kan pasti sudah terset ya, karena kalau tidak terset kan ya tidak selesai gitu ya. Cuman settingnya tadi gimana, apa? Lupa Bu, tadi seharusnya waktu nyiapin media dan lain-lainnya tuh harusnya nyeting sekalian gitu. Lupa belum ngasih tahu teman sama sekali. Iya, ternyata lupa set di awal ya. Padahal kamu sudah menampilkan semuanya sudah sangat bagus. Cuma nanti mungkin ini aja, pertama pembukaan kelas itu ya, mungkin nanti yang show-nya. Kalau yang teman-temanku tadi saya tidak sampaikan karena kan masih ada kekurangan di bagian yang lain-lain. Kalau di kamu sepertinya sudah waktunya kamu untuk memvariasikan keterampilanmu membuka dan menutup kelas. Mungkin kan biasanya ya kalau membuka kan standar kita dengan salam, dengan apa, mungkin bisa dengan yang lainnya, mungkin bisa dengan olahraga tipis-tipis, atau mungkin ditutup juga dengan peregangan atau dengan pelemasan, nah gitu-gitu mungkin ya. Itu yang sudah waktunya kamu untuk variasikan. Karena untuk keterampilan yang lainnya sudah oke, sudah sangat baik sekali. Cuman hanya mohon maaf nanti kalau tadi teman-temannya memang saya belum sentuh bagian itu, karena bagian itu kan bukan satu, ya memang satu bagian yang penting juga dari 8 keterampilan, tapi bukanlah sebuah yang paling utama gitu. Karena tadi teman-teman yang sebelumnya itu masih ada yang kurang baik di penjelasannya atau seperti apa, jadi saya menggarisbawahi yang itu dulu. Nah, kamu ini sudah waktunya kamu untuk memvariasikan keterampilan membuka dan menutup kelasnya ya. Oke, terima kasih Nia. Keren Nia, keren. Dikasih W, Semangat Nia, kamu keren, kamu hebat. Wow,